Ya, Anda benar memang Bung Rocky soal dampak pemangkasan itu. Sekarang ini kan memang sangat terasa tuh di daerah ya. Karena dan ini kelihatannya mulai disadari oleh pemerintah pusat karena sekarang ini DPR melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad ya, bukan Puan loh ya ngambil kebijakan yang membuat menyurati komisi-komisi untuk menunda pembahasan dengan partner mereka di kementerian dan lembaga karena ini dasarnya akan ada rekonstruksi soal pemangkasan anggaran ini. Persetujuan DPR tidak diperoleh, oleh karena itu sekarang kita lihat DPR ingin membuka kembali evaluasi itu dalam kondisi sebut aja keresahan publik sebetulnya tuh. Jadi undang-undang yang sudah mensahkan perubahan APBN itu akan dievaluasi lagi dan itu menimbulkan gejolak lagi tuh. Jadi terutama buat investor asing melihat ini Indonesia ini dalam upaya untuk penetapan prioritas saja nggak bisa pasti tuh. Bagaimana kalau kita investasi ke Indonesia dan ketidakpastian itu jadi problem sehari-hari. Kan itu yang kita bayangkan bahwa semua strategi yang tidak dibayangkan secara detail dengan konsekuensi mitigasi, dengan konsekuensi trade off dalam segala aspek itu pasti akan berantakan. Nah, kita mulai melihat bahwa coba kita bandingkan misalnya Donald Trump itu begitu terpilih jadi presiden, dia langsung memastikan semua strategi karena dianggap ada kedaruratan dalam ekonomi Amerika Serikat. Kalau tidak ada semacam perang dagang baru dengan Cina misalnya tuh. Tetapi tentu Trump sudah menghitung bahwa ada konsekuensi kalau dia buka perang tarif dengan Cina atau mulai menekan Eropa, berarti ada konsekuensi dalam negeri. Maka dia siapkan jalan keluarnya tuh. Jadi kedaruratan di dalam ekonomi Amerika itu diatasi dengan cara yang sangat strategis itu, dan itu konsisten karena dari periode pertama Donald Trump punya pikiran yang sama dengan periode kedua. Jadi kedaruratan diatasi secara strategis. Di sini strategi justru menyebabkan kedaruratan. Nah, itu bedanya kira-kira problem Amerika Serikat dan NKRI. Nah, kita mulai melihat kapasitas apa yang ada pada menteri-menteri kabinet Trump sehingga berani untuk mengambil konsekuensi radikal dari kebijakan Trump yang seolah-olah proteksionis, seolah-olah ingin American First itu. Nah, kalau kita di sini kita mau bayangkan bahwa seharusnya kabinet ini sudah punya semacam rencana komprehensif kan, karena ada tujuh Menko di situ tuh, dan mestinya apa yang diucapkan oleh Presiden Prabowo itu sudah jadi ketetapan dan tidak mungkin ada dampak negatifnya. Tapi karena Menko tidak bisa mengorganisir pikiran paradigmatik dari Presiden Prabowo, maka terjadi kekacauan kan. Bupati-bupati mulai sedikit mbalelo yang disebut oleh Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil. Saya kira itu yang dimaksud tuh. Padahal mereka tentu butuh anggaran awal untuk ya bolak-balik ke Jakarta, bahkan mengurus pelantikan aja dia mesti bawa perangkat kabinet lokal yang sudah dia bentuk supaya langsung bisa mengetahui kondisi keuangan daerah. Dia perlu mungkin akuntan untuk disewa supaya terlihat apa yang sebetulnya masih bisa dihemat. Jadi kelihatannya tidak ada persiapan untuk membayangkan bahwa penghematan itu jadi problem besar karena dia akan sampai ke tingkat unit yang paling kecil, yaitu akibat dari penghematan di pemerintahan itu berakibat pada UMKM misalnya yang mati di beberapa kabupaten dan PAD-nya akhirnya berkurang. Jadi semua itu yang kita sebut sebagai pendekatan komprehensif yang tidak dihitung oleh kabinet.